Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Jihad, imam masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, serta hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarwih malam hari ini, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, manusia ini, kita ini, kata Allah, itu dihiasi rasa cinta atau syahwat, hubbus syahwat minan nisa, kepada perempuan-perempuan, tentunya yang laki-laki, yang perempuan diberikan rasa cinta kepada laki-laki, wal banina, dan seneng bangga dengan punya anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, manusia juga cinta, suka, senang terhadap harta yang banyak yang berupa perhiasan baik dari emas, perak, wal khailil musawwamati, senang juga terhadap ini. Khailil musawwamati makna asalnya kuda-kuda tunggangan yang bagus, Pak. Ini maksudnya adalah kendaraan. Ya, kalau sekarang mungkin Pajero Sport lah yang bagus, Fortuner, Innova dan sejenisnya, atau Lamborghini kira-kira. Wal an'ami wal harth, begitu juga terhadap kita senang punya banyak binatang ternak, punya sawah, ladang dan sejenisnya. Sebenarnya rasa cinta yang dihiaskan oleh Allah di dalam diri kita terhadap beberapa hal tadi, ini tidak ada masalah kalau memang sesuai aturan yang Allah berikan kepada kita. Yang laki-laki senang kepada perempuan, Islam mengizinkan menikah. Punya anak juga tidak dilarang, malah bagus. Tetapi yang dilarang itu ketika kita menyombong-nyombongkan anak-anak kita kepada orang lain. Begitu juga kita punya kendaraan, tidak dilarang dalam ajaran Islam menjadi kaya, punya emas, perak, karena itu memang sudah menjadi naluri kita, hiasan hati kita. Punya mobil, nah akan tetapi yang dilarang itu adalah ketika berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu, mohon maaf ini ibu-ibu, hati-hati sekarang ini kalau pakai perhiasan sederhana saja. Jangan terlalu menyolok, apalagi kalau jalan sendirian, apalagi kalau misalnya di kota, masuk di kota besar, menjadi perhatian. Masih mending kalau hanya menjadi perhatian, tapi yang rawan adalah menjadi incaran, ya, incaran perampok. Jangan-jangan nanti perhiasan kita yang sesungguhnya menyenangkan kita kemudian menjadi menyengsarakan kita kalau kita dirampok. Tidak dilarang juga kita punya sawah, ladang, punya binatang-binatang ternak. Wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tetapi kata Allah bahwa yang terbaik itu kita kembali kepada Allah, tempat yang terbaik. Maksud ayat ini bagaimana? Maksud ayat ini adalah kita boleh
ya, mencintai istri kita, anak kita, mobil kita, harta kita, emas kita, perak kita, binatang-binatang ternak kita, tanah-tanah kita, sawah ladang. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan Allah. Kenapa? Karena semua yang kita miliki berupa harta benda, suami, istri, anak-anak, pada saatnya akan ditinggalkan ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat. Bahkan setelah dicabut kemudian kita di akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing apa yang telah kita lakukan. Sebab masalahnya Bapak Ibu, banyak sekali penyalahgunaan daripada syahwat ini. Terutama pertama itu kenapa ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa wanita ditempatkan pada pertama? Hubbus syahawati minan nisa, yang pertama itu karena ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa hal yang aku tinggalkan berupa fitnah besar adalah wanita. Karena memang selagi normal laki-laki itu pasti senang sama wanita. Ini baru-baru Bu, kemarin kalau tidak salah ya, berapa itu, puluhan apa ratusan itu penjara di Aceh, orang-orang yang di penjara di Aceh kebanyakan dari tahanan narkotika kabur melarikan diri. Nah itu penyebabnya yang terbanyak adalah mereka protes, mereka ingin di penjara ada bilik asmara. Mereka tidak tahan. Jadi orang di penjara itu nampaknya Pak, mungkin lapar masih dia tahan, mungkin merokok kurang masih dia tahan, makan kurang enak masih dia tahan, tetapi ketika urusan perempuan tidak tahan, sampai kabur. Orang-orang besar juga banyak yang terkena skandal. Oh, sudah banyak itu, sudah nggak usah ceritakan, aib. Ya, nggak usah disebut namanya lah, pokoknya banyak. Kemudian yang lain-lainnya itu Bu, makanya ini dari sekumpulan tadi dalam ayat tadi, mulai wanita sampai kepada apa tadi, sawah ladang, itu ada yang menyimpulkan 3 hal saja sebenarnya: harta, tahta, wanita. Nah kenapa banyak juga kasus-kasus orang yang sudah berkuasa menjadi pejabat tinggi, kadang tidak puas dengan gaji yang ada, sampai-sampai korupsi? Itu karena ingin mengumpulkan harta, ingin punya mobil yang lebih bagus, tidak puas dengan mobil dinas yang diberikan oleh pemerintah misalnya, tidak puas dengan mobil yang biasa-biasa saja. Banyak juga orang, mohon maaf, kasus tanah, kadang-kadang sampai baku bacok dengan tetangganya, dengan pemilik tanah sebelahnya. Dan sekarang juga banyak yang seharusnya tidak boleh disertifikat laut sampai disertifikat. Pokoknya bermacam-macam. Nah inilah yang dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mumpung di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kalau kita Bapak Ibu dalam masjid ini, kita semua insya Allah saya percaya menggunakan kendaraan ya untuk kebutuhannya, tidak untuk kebangga-banggaan, untuk kesombongan dan lain sebagainya. Begitu juga suami dengan istri, tidak ada masalah. Amin, mudah-mudahan semuanya tidak ada masalah. Pengen ada masalah Bu? Enggak ya? Iya, ini hati-hati Bu, soalnya hubus syahwat ini menimpa laki-laki, syahwat minan nisa ini. Tapi insya Allah kita berdoa Bapak Ibu, ibu-ibu doakan semoga suaminya setia, suaminya tidak macam-macam. Bapak juga berdoa semoga istrinya terjaga oleh Allah, sehingga
istri-istri kita adalah istri yang soleh, suami kita adalah suami yang soleh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Seandainya ada saudara kita atau kita sendiri mungkin yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, mari saatnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita bersihkan. Kata Allah, bersegeralah kamu minta ampunan pada Rabbmu, pada Tuhanmu. Sebab kalau kamu bersegera, insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau dosanya sama Allah, Bapak Ibu, insya Allah. Yang penting kita sungguh-sungguh tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Kemudian kita berpaling dari dosa-dosa dan menggantikan kegiatan dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak baca istighfar. Insya Allah. Persoalannya kan masalahnya Pak, tidak ada yang kita ini yang tidak berdosa Pak ya. Ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu yang tidak punya dosa sama sekali? Ada Bu? Tolong macungkan tangan Bu. Punya dosa semua? Pernah berdosa semua ya? Pernah punya dosa lah ya? Bapak-bapak Pak, pasti punya dosa. Saya saja enggak berani ngacung Pak. Karena memang apalagi di alam yang bebas seperti ini, kadang-kadang kita pokoknya mudah sekali. Tetapi mari bulan puasa ini banyak-banyak baca istighfar. Maka bagus sekali itu doa yang dibaca sebelum berbuka puasa itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sendirian ya, ada yang tanya sama saya, kenapa ada yang baca nashhadu, ada yang ashhadu. Kalau kita sendirian, asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah ya. Tapi kalau rame-rame satu keluarga atau dalam masjid boleh menggunakan kata nash. Tetapi ada juga ustadz yang membolehkan walaupun rame-rame baca asyhadu juga boleh, karena pada dasarnya masing-masing baca. Nashhadu alla ilaha illallah. Ayo sama-sama Bu ya. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mari sama-sama. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu artinya bagus Bu. Pertama kita direformasi iman kita dengan didahului baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah, dan kita minta ampun kepada Allah. Nas'aluka ridhaka ya Allah, aku minta kepadamu ridhamu, wal jannata, dan minta surgamu, wa na'udzubika, dan hindarkanlah kami, jauhkanlah kami, min sakhatika, dari kebencianmu, wan nar, dan nerakamu. Jadi mari kita biasakan Bu ya. Yang sudah biasa silakan lanjutkan, yang belum mulai hari ini besok dibaca. Bagus sekali itu. Baik, kami mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.